Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nur Hikmah, NIM 12101240338. Saya dari kelas 1B Pendidikan Agama Islam, mata pelajaran Bahasa Indonesia dengan dosen pengampu Bapak Ripi Hamdani. Pada video kali ini saya akan menjelaskan materi yang berjudul EBI dan Diksi. Selamat menyaksikan. Ejaan Bahasa Indonesia atau biasa disebut dengan EBI mengalami perkembangan yang panjang sejak dari sebelum berdirinya Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang berawal dari ejaan Can of Hijisen pada tahun 1901 hingga ejaan Bahasa Indonesia yang mulai berlaku sejak 16 Agustus 1972. Perkembangan terkini ejaan di Indonesia menunjukkan bahwa sejak 30 November 2015, pedoman ejaan bahasa Indonesia yang telah disempurnakan atau biasa disebut dengan EYD dinyatakan sudah tidak berlaku lagi. Sejak berlakunya Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2015, pedoman ejaan yang dipakai secara resmi dan dijadikan pedoman dalam penulisan adalah pedoman ejaan bahasa Indonesia atau biasa disebut dengan EBI. Fungsi ejaan. Fungsi ejaan itu ada 3. Yang pertama, sebagai landasan pembukuan tata bahasa. Yang kedua, sebagai landasan pembukuan kosakata dan peristilahan. Yang ketiga, alat penyaring masuknya unsur-unsur bahasa lain ke dalam bahasa Indonesia. A. Penulisan ejaan. Yang pertama, huruf abjad. Huruf abjad terdiri dari 26 huruf, yaitu A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, dan Z. Yang kedua yaitu huruf vokal. Huruf vokal terdiri dari A, I, U, E, dan O. Yang ketiga huruf konsonan. Huruf konsonan terdiri dari B, C, D, F, G, H, J, K, L, M, N, P, Q, R, S, T, V, W, X, Y, dan Z. Yang keempat huruf diftok. Huruf diftok dilambangkan dengan gabungan huruf vokal, yaitu AI, contohnya pandai, AU, contohnya harimau, EI, contohnya survei, dan OI, contohnya amboy. Penulisan kata. Yang pertama huruf kapital. Penggunaan huruf kapital bisa dari huruf vokal ataupun huruf konsonan. Contoh pemakaiannya yaitu 1. Huruf kapital dipakai di awal kalimat. Contohnya aku lapar. Kedua, huruf kapital dipakai di awal petikan langsung. Contohnya Jenny berkata, besok aku tidak masuk sekolah kepadaku. Ketiga, huruf kapital dipakai di huruf pertama dalam ungkapan yang berhubungan dengan nama Tuhan, serta kitab suci termasuk kata ganti untuk Tuhan. Contohnya Allah, Alkitab, Islam yang Maha Kuasa. Keempat, huruf kapital dipakai di huruf pertama gelar kehormatan, keturunan, dan keagamaan. Contohnya Sultan Hasanuddin, Haji Agus Salim. Kelima, huruf kapital dipakai di huruf pertama unsur nama jabatan atau pangkat. Contohnya Presiden Jokowi. Keenam, huruf kapital dipakai di huruf pertama unsur nama orang. Contohnya Ed Sheeran. 7. Huruf kapital dipakai di huruf pertama nama bangsa, suku, dan bahasa. Contohnya bahasa Indonesia dan bangsa Indonesia. 8. Huruf kapital dipakai di huruf pertama nama tahun, bulan, hari, hari raya, dan peristiwa sejarah. Contohnya tahun Masehi, bulan Juni, hari Natal. 9. Huruf kapital dipakai di huruf pertama nama geografi. Contohnya Asia Tenggara. 2. Huruf miring. Ada beberapa contoh pemakaiannya. Yang pertama, huruf miring dipakai untuk menulis nama, buku, majalah, dan surat kabar yang dikutip dalam tulisan. Contohnya majalah Bahasa. Yang kedua, huruf miring dipakai untuk menegaskan kata. Contohnya huruf pertama kata aku adalah A. Yang ketiga, huruf miring dipakai di nama ilmiah. Contohnya politik Davis et Impera. Yang ketiga, huruf tebal. Huruf tebal dipakai untuk menjelaskan bagian-bagian karangan seperti judul buku, bab, atau subbab.
Kemudian juga ada kata dasar, kata berimbuhan, bentuk ulang, gabungan kata, pemenggalan kata, kata depan, partikel, singkatan dan akronim, angka dan bilangan, kata ganti, dan kata sandang. Tanda baca yang pertama yaitu tanda titik. Digunakan untuk menulis singkatan, misalnya halaman yang merupakan singkatan dari kata halaman atau HLM, lalu dikasih titik. Kemudian sebagai pembatas singkatan gelar sarjana seorang dengan bidang yang diambilnya, misalnya SPD, SE, atau SHUM. Kemudian sebagai tanda baca untuk mengakhiri huruf atau angka dalam bentuk tabel ataupun laporan. Kemudian pembatas antara keterangan yang satu dengan yang lain pada daftar pusaka, misalnya Ridwan Maulana 2002. Yang kedua, tanda kurung. Tanda kurung bisa digunakan untuk mengampit tambahan keterangan atau penjelasan, misalnya pendekatan dari surat izin mengemudi dalam kurung SIM. 3. Tanda seru. Tanda seru digunakan untuk menunjukkan perintah atau seruan pada kalimat. Tidak hanya itu, tanda seru juga menggambarkan ketidakkepercayaan, kesungguhan, atau emosi yang kuat untuk menyampaikan oleh si penulis. Contohnya seperti taati rambu-rambu lalu lintas, lalu dikasih tanda seru. 4. Tanda tanya. Tanda tanya digunakan untuk menunjukkan kalimat tanya atau kalimat interrogatif. Tanda tanya ini bisa menggantikan sebuah tanda titik di akhir kalimat. Fungsi lainnya dari tanda tanya ialah menyatakan kalimat yang kurang bisa dibuktikan kebenarannya atau masih ambigu. Contohnya, di Indonesia ada 5.700 pulau. 5. Tanda koma. Tanda koma ini pada umumnya digunakan untuk memisahkan beberapa bagian dari suatu kalimat untuk memisahkan anak kalimat dari induknya. Misalnya, karena baik hati, ia disukai banyak orang. Jadi, karena baik hati, ia disukai banyak orang. 6. Tanda petik tunggal. Tanda ini biasanya digunakan untuk mengapit petikan lain dengan petikan. Contohnya, ku dengar ada lagu, Ibu kita Kartini, tanda petik, tadi. 7. Tidal. Tanda gelombang atau tidal merupakan tanda yang sering ditemui dalam kamus. Menurut KBBI atau Kamus Besar Bahasa Indonesia, tidal ini merupakan tanda yang mengartikan sublema yang terdapat dalam deskripsi kamus atau dalam contoh penggunaannya. Contohnya seperti ini, para tanda tidal itu bekerja keras. 8. Tanda hubung. Biasa digunakan untuk menandai bagian karena terpenggal oleh pergantian baris. Selain itu, tanda hubung ini juga digunakan untuk menyambung kata yang berulang. Misalnya, kemerah-merahan, kata-kata, layang-layang, dan sebagainya. 9. Tanda titik dua. Tanda titik dua ini sering ditemukan di dialog. Bahkan tanda titik dua ini bisa ditemukan di dalam daftar pustaka. Contohnya, Anissa 1999 Kancil yang cerdik Jakarta 2 Intermedia. 10. Tanda titik koma. Tanda titik koma ini sama seperti tanda titik dua. Bedanya titik koma digunakan pada akhir perincian yang bentuknya berupa klausa atau kalimat. Contohnya, berbadan sehat dan tidak merokok dikasih tanda titik dan koma. 11. Tanda elipsis. Difungsikan sebagai penanda adanya kalimat yang dihilangkan atau dipotong. Tanda elipsis ini pada naskah dialog pada bagian yang enggak selesai bisa juga digunakan. Misalnya, sudahlah, hentikan perdebatan ini. 12. Garis miring. Sering digunakan dalam penomoran surat, penanda periode tertentu, dan alamat. Contohnya, kecepatan mobil adalah 10 m/s. 13. Tanda petik.
Fungsi pertama, tanda baca ini digunakan untuk mengapit petikan langsung yang berasal dari naskah, pembicaraan, atau bahan tulisan lainnya. Contohnya, tanda petik, aku akan belajar yang rajin supaya bisa membahagiakan ibu, tanda petik, kata Dea ketika dia melihat ibunya sedang menjahit. Fungsi lainnya, tanda petik bisa digunakan untuk mengapit judul lagu, sajak, film, artikel, naskah, atau bab buku yang digunakan dalam kalimat. Misalnya, puisi aku, tanda petik, adalah puisi favorit dia. 14. Tanda kurung siku digunakan untuk mengapit huruf kata atau kelompok kata. Tanda kurung siku berfungsi untuk mengoreksi atau menambahkan atas kekurangan di dalam naskah yang ditulis oleh orang lain. Misalnya, penggunaan tanda harus sesuai dengan tanda siku EYD. 15. Tanda pisah digunakan untuk membatasi kalimat atau kata yang memberi penjelasan di luar maksud kalimat itu. 16. Tanda penyikat digunakan dalam penghilangan bagian dari kata atau angka tahun di dalam konteks tertentu. 17. Tanda ampersand. Ampersand adalah tanda baca yang merupakan simbol dari kata sambung atau bisa kita kenal dengan dan. Selain digunakan untuk kalimat, tanda ini juga bisa digunakan dalam nama perusahaan. Contohnya, aku dan dia sudah sering bertemu, Johnson dan Johnson. 18. Tanda kurung sudut merupakan tanda baca yang biasanya digunakan dalam penulisan format URL web ataupun alamat email. Misalnya, tanda sudut admin@monolog.com tanda sudut. Masuk kita ke materi yang kedua, yaitu diksi. Apa itu diksi? Diksi adalah pilihan kata di dalam tulisan yang digunakan untuk memberi makna sesuai dengan keinginan penulis. Ada beberapa pengertian diksi menurut para ahli. Yang pertama, menurut Hari Murti. Menurut Hari Murti, pengertian diksi adalah pilihan kata dan kejelasan lafal untuk memperoleh efek tertentu dalam berbicara di depan umum atau dalam mengarang. Sedangkan menurut Andre, diksi adalah penggunaan kata yang sesuai dalam mewakilkan pikiran dan juga perasaan yang ingin dinyatakan dalam suatu pola untuk kalimat. Dan Kamus Besar Bahasa Indonesia atau disebut dengan KBBI menyebutkan diksi adalah makna yang tepat dan selaras atau dalam penggunaannya memiliki kecocokan dalam mengungkapkan gagasan dengan pokok pembicaraan, peristiwa, dan khayak membaca atau mendengar pilihan kata. Syarat diksi adalah tepat, benar, dan lazim. Diksi digunakan sebagai cara untuk menentukan suatu tuturan bahasa. Syarat paling awal dalam penggunaan diksi adalah adanya sejumlah kata yang artinya mirip. Dari beberapa kata tersebut, kemudian dipilih salah satu yang paling tepat untuk mengungkapkan suatu pengertian. Diksi bukanlah sekedar pemilihan kata mana yang tepat, tetapi juga harus mempertimbangkan kecocokan kata dengan konteks. Pemilihan kata secara mahir hanya dapat dilakukan jika ada penguasaan kosakata yang cukup luas. Pengguna diksi harus memiliki kesadaran untuk menguasai kosakata. Wawasan yang diperlukan untuk menggunakan diksi adalah pengetahuan tentang beragam kata yang dapat menjadi sinonim, antonim, dan tasadus. Fungsi diksi yang pertama, membuat orang yang membaca ataupun mendengar karya sastra menjadi lebih paham mengenai apa yang ingin disampaikan oleh pengarang. Yang kedua, membuat komunikasi menjadi lebih efektif. Yang ketiga, melambangkan ekspresi yang ada dalam gagasan secara verbal, tertulis, ataupun terucap. Yang keempat, membentuk ekspresi ataupun gagasan yang tepat sehingga dapat menyenangkan pendengar ataupun pembacanya. Diksi berdasarkan maknanya. Yang pertama, makna denotatif. Yang dimaksud adalah makna yang sebenarnya dari suatu kata atau kalimat. Kedua, makna konotatif adalah kata atau kalimat yang memiliki arti bukan sebenarnya.
Kemudian diksi berdasarkan leksikal. Yang pertama sinonim adalah kata yang mempunyai arti yang sama dengan kata lain. Contohnya bahagia artinya senang, matahari artinya mentari, cantik artinya elok, lezat artinya enak, pintar artinya pandai. Yang kedua antonim adalah kata yang memiliki arti berlawanan dengan kata lain. Contohnya naik, turun, besar, kecil, banyak, sedikit, tinggi, rendah, gelap, terang, cepat, lambat, bagus, jelek, mahal, murah. Yang ketiga homonim adalah kata yang memiliki lafal atau ejaan yang sama namun artinya berbeda atau sama lain. Yang keempat homofon. Homofon adalah kata yang memiliki ejaan dan makna yang berbeda namun lafalnya sama. Yang kelima homograf adalah kata yang memiliki lafal dan arti yang berbeda namun ejaannya yang sama. Yang keenam polisemi adalah kata yang memiliki lebih dari satu arti. Yang ketujuh hipernim dan hiponim adalah kata yang dapat mewakili banyak kata dengan yang lainnya. Sedangkan hiponim adalah kata yang dapat mewakili oleh kata hipernim. Sekian video materi EBI dan diksi dari saya. Semoga teman-teman bisa memahaminya. Mohon maaf jika ada kesalahan dalam pengucapan ataupun tulisan dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.